Oke, ini tadi sudah disampaikan oleh Mbak Reri tadi juga oleh kalau Pak Doli, saya harus cerita ini ada hal yang perlu kita ceritakan kenapa 30% jadi persoalan pada tahun 2024 ini untuk pencalonan. Lanjut. Nah, jadi pada saat itu ada pembahasan pada saat PKPU untuk yang 30%, sehingga kemudian saya diprotes keras oleh teman-teman koalisi perempuan, semua datang, kami diprotes di Bawaslu, tapi pada saat itu, kalau tidak salah pada saat rapat dengar bukan Komisi Nyering, agak tertutup memang, iya di Komisi 2, tapi Pak Doli untung udah ada. Jadi muncul ide untuk dipakai desimal, hitungan desimal, jadi diturunkan ke bawah, bukan dinaikkan ke atas. Dan usul itu bukan dari Bawaslu yang jelas, dan bukan dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, dari penyelenggara pemilu yang paling utama, usul itu. Ya, harus saya sampaikan karena kami tidak ingin jadi beban sejarah juga bagi Bawaslu mendukung usul tersebut. Akhirnya disepakati PKPU 16 tahun 2023. Walaupun kemudian MK membatalkan kembali. Kami sudah prediksi ketika MK membatalkan, kemudian ada putusan MA, masuk ke Bawaslu untuk pelanggaran administrasi. Kami sebutkan bahwa memang terjadi pelanggaran administrasi. Kenapa? Sudah ada putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa 30% itu harus diikuti dalam pencalonan. Tidak mengikuti hitungan ke bawahnya KPU dalam PKPU. Kami sudah sebutkan di putusan pelanggaran administrasi Bawaslu. Dalam memutuskan itu juga ada hal-hal yang tidak bisa kami ceritakan. Ke Mbak Lestari juga bisa cerita karena pasti ada tekanan pada saat itu kami melakukan putusan bahwa terjadi pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU. Akhirnya tetap berjalan, 30% mengikuti hitungan ke bawah, dan prediksi kami MK akhirnya membatalkan karena hanya ada satu kalau tidak salah yang mengajukan permohonan sengketa hasil ke MK berdasarkan PKPU yang 30% ke bawah. Hanya Gorontalo kalau tidak salah. Jadi setengah dapil Gorontalo, satu dapil Gorontalo itu PSU ulang. Jadi bukan hanya Sumatera Barat yang PSU yang paling besar itu ada dua. Sumatera Barat, kasusnya Pak mantan Ketua DPD dulu, Pak Irman Gusman. Kemudian yang kedua adalah kasus di Gorontalo ini. Akibat 30% tidak dipenuhi pencalonan oleh PKPU. Kalau kami bayangkan kalau dia majukan ada sekitar 20 saja, itu sudah berantakan pemilu kita untuk legislatif, Mbak Leri. Ini saya sampaikan kepada para wakil, nah lihatlah kalau seperti ini, tabrakan-tabrakan yang dilakukan dalam pengaturan peraturan-peraturan di KPU, maka akan jadi persoalan besar ke depan. Selamat datang Mbak Titi yang mem-WA saya, sekaligus melakukan ancaman. Nggak apa-apa. Jadi ini yang terjadi. Saya juga sudah menceritakan Mbak Titi yang masalah PKPU yang 30% itu. Putusan Bawaslu, kami harus standing pada putusan Mahkamah Agung pada saat itu. Kenapa? Karena sudah ada putusan Mahkamah Agung dan itu tidak diikuti oleh KPU. Jadi inilah kemudian kenapa syarat keterwakilan perempuan untuk pengajuan calon anggota legislatif itu dihitung ke bawah. Seharusnya dihitung ke atas, diambil yang 30% dihitung ke atas. Pakai desimal kalau tidak salah pada saat itu. Ini kan dihitung ke bawah, 0, jadi di bawah dong, bukan di atas. Nah itu kami sempat mengajukan, saya sama Pak Hedi itu sempat pandang-pandangan. Mas, ini bener nih bahaya ini. Ini kan sudah dua periode itu tidak diganggu gugat masalah begini. Kok tiba-tiba, wah, saya sama Mas Hedi ya, wah ini repot ini. Jadi pasti akan masalah ke depan. Walaupun dianggap setelah rapat Komisi Nyering dan PKPU tidak ada masalah, kemudian ke MK jadi masalah, ke MA juga jadi masalah, dan akhirnya di Bawaslu. Dan KPU tetap tidak melaksanakan putusan Mahkamah Agung dan putusan Bawaslu untuk pelanggaran administrasi
keterpenuhan syarat keterwakilan 30% calon anggota legislatif. Sehingga kemudian Mbak Sita juga ikut sepertinya protes ke DKPP dan kawan-kawan, Mbak Titi yang paling keras bersama teman-teman, Mbak Wahidah juga mungkin di sini ada yang paling keras di situ untuk kemudian KPU menjalankan putusan Bawaslu. Lanjut. Jadi problematikanya ada aturan hukum yang perubahan aturan hukum administrasi pemilu pada tahapan penyelenggaraan dilakukan. Sebenarnya kalau ini bisa mengikuti seluruh proses yang ada, tidak akan ada masalah. Dan multitafsir aturan hukum administrasi pemilu, 30% itu multitafsir. Inilah yang jadi persoalan. Walaupun bagi kami sudah selesai, khususnya di penyelenggara pemilu sudah selesai pertempuran tentang penafsiran 30% keterwakilan. Dan anehnya KPU pada saat itu, yang saya ingat yang mengajukan ini KPU, bukan anggota DPR sayangnya. Loh, kok KPU ngajuin ini? Ini yang jadi persoalan ke depan bagi para anggota KPU itu. Jangan, saya sampai nanya ke salah satu anggota KPU yang berperempuan. Serius ini diajukan oleh teman-teman. Aku, tidak diajak diskusi untuk itu. Kata beliau demikian. Kemudian faktor struktur hukum, kesiapan teknis penyelenggara pemilu dalam tindak lanjut hasil penegakan pemilu di tengah tahapan yang sedang berjalan. Jadi persoalan juga ada tiba-tiba putusan, kita masih ingat ya putusan MK pada saat itu, kemudian jadi persoalan juga untuk masukkan, sehingga di akhir pada saat itu pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Dan kemudian beberapa persoalan masalah tadi, keterwakilan perempuan juga di akhir setelah DCT. Jadi susah untuk membuat alasannya overmah, jadi tidak bisa dilakukan oleh teman-teman KPU, menurut teman-teman KPU. Kemudian faktor budaya hukum, pengurus parpol belum menginternalisasi afirmasi action keterwakilan perempuan dalam pencalonan, minimnya kader perempuan yang tadi sudah dibahas dengan baik. Lanjut. Satu lagi, menurut saya satu lagi yang paling penting. Jadi aktor politik perempuan itu bukan hanya pada partai politik, tapi ada satu entitas namanya penyelenggara pemilu. Karena penyelenggara pemilu banyak juga yang perempuan. Lanjut. Oke. Tahun 2017 sampai 2022 catatan kami, terdapat 25 kasus kekerasan seksual yang ditangani oleh DKPP. Kemudian 21 pemberian tetap dan 4 peringatan keras. Pada saat ini kita lihat DKPP untuk masalah ini sangat keras. Begitu terbukti kekerasan terhadap perempuan, khususnya fisik, kemudian diberhentikan. Periode 2022 sampai 2023 ada 4 kasus kekerasan seksual terhadap penyelenggara pemilu. Lebih banyak 90% perempuan, terhadap perempuan. 3 pemberian tetap dan 1 peringatan keras terakhir. Kemudian juga tahun 2023, nah ini jadi terpaksa kita buka juga, ini agak jadi persoalan bagi kami sebenarnya. Terdapat 54 perbuatan asusila dan pelecehan seksual oleh penyelenggara pemilu yang diadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi faktor entitas yang bekerja di bidang politik itu bukan hanya politisi, tapi juga penyelenggara pemilu. Yang mereka harus tahu juga untuk melakukan proses-proses pemberdayaan terhadap perempuan yang aktif dalam dunia politik. Nah, ini yang kami dapati, 54 perbuatan asusila, dan kami diingatkan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, khususnya Bawaslu. Ketua, itu kenapa kok terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap perempuan di penyelenggara pemilu? Oleh sebab itu, kami langsung cek ke bawah berapa kasus yang diadukan ke DKPP. Dan memang benar terbukti masuk. Agak naik. Nah, ini akhirnya lanjut. Kami memberikan rekomendasi masalah umum dalam urusan pemilihan dalam pemilu, penguatan regulasi kebijakan, advokasi kebijakan, dan edukasi dan program, dan kolaborasi. Kami lanjut, Bawaslu atas itu memastikan afirmative action untuk penyelenggara pemilu, khususnya perempuan, 30%. Jadi sekarang misalnya ada pendaftaran Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara. Jadi belum memenuhi
30% pendaftar kami perpanjang waktunya untuk mendapatkan perempuan. Ini juga pasti dihadapi oleh partai politik. Karena yang paling tua kan partai politik. Akhirnya terjadi perpanjangan waktu untuk pendaftaran. Kemudian penetapan pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan badan pengawas pemilu. Jadi setelah kami diskusikan beberapa kali dengan teman-teman, memang beban terhadap penyelenggara pemilu, khususnya yang pada saat ini, jangan lupa pada saat ini penyelenggara pemilu itu dalam 1 tahun terdapat 2 pemilu besar di Indonesia. Pertama pemilu yang presiden dan legislatif, dan kedua adalah pemilihan kepala daerah. Yang seluruh daerah dilakukan pemilihan pada hari H. Itulah yang terjadi, kemudian beban terhadap penyelenggara semakin kuat dan tingkat stres semakin tinggi. Dan salah satunya meningkatkan persoalan-persoalan kekerasan terhadap juga di salah satu KPU Kabupaten Kota. Kemudian kami di daerah Sumatera Barat marah, terjadi perdebatan, marah di satu Bawaslu Kota, kemudian kursinya yang dihantamkan kepada perempuan. Itu terjadi, akhirnya kita laporkan ke polisi, kan ada permintaan untuk damai dan lain-lain. Saya kira Bawaslu tidak ikutan untuk mendamaikan, biarkan proses yang komisioner yang perempuan yang mendapatkan korban, silahkan mengajukan entah ke polisi ataupun damai pilihan korban sendiri. Bawaslu tidak ikut intervensi untuk itu, kecuali kami langsung menyelidiki siapa orang yang melakukan kekerasan tersebut. Akhirnya itu kita lakukan, dan memang pada saat itu intensitas proses-proses penyelenggaraan pemilu begitu tinggi. Ini yang terjadi pada saat pemilu tahun 2024 ini. Makanya usulan kami ke depan agar dipisah tidak dalam 1 tahun penyelenggaraan pemilu dan pilkada, karena pasti sangat memberatkan penyelenggara pemilu. Kemudian ini sudah advokasi kebijakan mengawal keterwakilan perempuan 30%, kepengurusan tingkat pusat dalam pendaftaran partai politik, bakal calon dan lain-lain, dan memberikan informasi yang setara dalam hal regulasi kepemiluan dan kepada baca laki-laki maupun perempuan. Lanjut. Nah, kami membuat Bawaslu mendengar. Kami undang teman-teman aktivis perempuan untuk memperbaiki kinerja dan juga sensitivitas Bawaslu terhadap perempuan, terhadap isu-isu gender. Ini kami lakukan. Ada juga pendidikan pengawas partisipatif dengan tema perempuan berdaya mengawasi. Dulu zamannya Pak Abhan, ketua sebelum, dan saya pada saat itu jadi komisioner, Bu Dewi itu tidak punya program khusus untuk perempuan. Jadi selalu kemudian disembunyikan dalam programnya divisi pengawasan. Sekarang saya sampaikan kepada Teh Loli, silahkan buat program sendiri untuk teman-teman perempuan yang ada di penyelenggara pemilu. Karena pasti ada isu yang sangat berbeda dengan teman-teman laki-laki. Akhirnya lahirlah program namanya Perempuan Berdaya Mengawasi, dengan mengutamakan keadaan gender sebagai cakapan dasar pengawas pemilu. Saya kira banyak juga yang di sini menjadi narasumber pada saat itu. Kemudian sosialisasi pengawas partisipatif berbasis bersama stakeholder dengan isu keadilan gender, disabilitas, dan pemilih pemula. Saya kira kalau ini mungkin Mbak Titi bisa memberikan Bawaslu agak lebih baik daripada KPU untuk kemudian masalah keadilan gender, pemilih pemula, dan juga disabilitas. Kemudian kolaborasi, kami mendorong pemilu yang jurdil dan inklusif, yang lain juga sama. Kemudian lanjut. Nah, yang terakhir ini 2022, setelah kasus kenaikan kekerasan naik di dalam penyelenggara pemilu dan penyelenggara pemilu, maka kami melakukan ada tawaran program dari beberapa kami. Misal ketika AFS datang ke Bawaslu, permintaan Bawaslu pertama kali adalah tema perbaikan kinerja, perbaikan komunikasi kerja dalam lingkungan Bawaslu yang berbasis gender. Misalnya, ini sering saya ungkapkan dalam rakor-rakor,
tidak ada urusan status marital penyelenggara perempuan dengan kerja mereka. Karena sering kadang-kadang cangkem eleknya banyak di beberapa pada saat rapat dan lain-lain. Ini yang kami minta kepada IFES dan satu kedubes Australia. Dan terjadi akhirnya kami ada kemudian sosialisasi dan juga beberapa bimbingan teknis yang dilakukan khusus untuk penanganan kekerasan seksual dan juga bagaimana mencegah kekerasan seksual dalam penyelenggara pemilu. Karena bentuk-bentuk verbal itu sering dilakukan. Ini sebagai koreksi terhadap budaya yang melembaga yang kemudian kami harus lakukan perbaikan. Kemudian penanganan dugaan pelanggaran tadi, nah basisnya itu biasanya kalau tidak dalam undang-undang pemilu itu akhirnya masuk ke dalam tindak pidana umum. Jadi inilah jadi persoalan kita karena tidak masuk dalam larangan pidana dalam undang-undang pemilu dan pemilihan, maka dimasuk Tipidum. Akhirnya kami arahkan ke Tipidum kepada teman-teman yang partai politisi yang menghadapi kekerasan terhadap perempuan di aktivis politiknya. Kemudian pengenaan sanksi sangat berat ini ketika teman-teman melakukan hal tersebut. Pembinaan, pelindungan dan juga pemulihan kami lakukan ada beberapa terhadap jika ada juga misalnya kami contohkan sedang keras-kerasnya sedang tinggi-tingginya tekanan dalam penyelenggaraan pemilu, ketua ini diprotes, salah satu ketua Bawaslu Kota diprotes oleh istrinya, berdebatlah, kemudian terjadi kekerasan seksual. Akhirnya seminggu setelah itu kita nonaktifkan terlebih dahulu ketua yang bersangkutan, karena tidak ada alasan kemudian untuk melakukan perlindungan terhadap ketua ini, karena memang terbukti kami periksa pada saat itu yang bersangkutan melakukan kekerasan terhadap istrinya dan sudah dipenjara juga sekarang. Lanjut. Dan terakhir kami punya MOU dengan dengan koalisi dengan Komnas Perlindungan Perempuan, ya, dengan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, ya. Kami punya itu dan kemudian kami melakukan tur ini yang belum selesai kepada seluruh stakeholder yang ada dalam pemilu, khususnya Bawaslu. Karena Bawaslu ada dua entitas kerja. Pertama komisioner, kedua adalah Sekretariat Jenderal. Jadi tidak tertutup kemungkinan kekerasan seksual itu ada di Sekretariat Jenderal juga. Dan ini terbukti juga, ada juga hubungan yang tidak unproper misalnya antara komisioner dan Sekretariat Jenderal dan para staf yang ada di lingkungan Bawaslu Indonesia. Ini yang saya kira kami lakukan pada saat sekarang di pemilu tahun 2024 dan semoga ini bisa ditingkatkan kembali nanti pada tahun-tahun berikutnya, karena 2025 ini akan ada rekrutmen lagi pengawas TPS dan kawan-kawan. Sudah ada persiapan untuk penyelenggaraan PSU di beberapa tempat, khususnya di seluruh TPS yang ada, dan masalah pencalonan itu. Dan kemudian baru kemudian kita melakukan evaluasi 2026. Saya kira ini yang bisa kami lakukan untuk pencegahan kekerasan seksual terhadap penyelenggara pemilu, dan juga nanti ke depan kami harus ceritakan bagaimana 30% itu tidak dilakukan dengan baik karena tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung dan putusan MK menurut Bawaslu. Dan saya kira ini PR kita semua untuk khususnya bagi Bawaslu untuk meningkatkan sensitivitas dalam kerja. Ini yang kami beberapa kali lakukan dengan teman-teman. Walaupun tekanan tinggi, maka yang namanya mulut, yang namanya fisik tidak boleh kemudian terjadi yang unproper dalam hubungan kerja. Karena alasannya selalu seperti itu. Pada penyelenggara ketika kami periksa, tekanan sedang tinggi-tingginya, ini kami harus awasi A, B, dan C, sehingga tidak pulang ke rumah, istri protes, kemudian terjadilah kekerasan. Ini yang kami lakukan, walaupun penelitiannya agak tidak terlalu mendalam, tapi beberapa yang kami lakukan diskusi dengan teman-teman FGD beberapa kali,
kami simpulkan demikian. Saya kira ini PR ke depan buat juga di DPR, Bu Reri, untuk kemudian memperhatikan tekanan beban para penyelenggara pemilu. Sehingga kita bisa memperbaiki proses-proses kinerja dalam melakukan pengawasan. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera.